fakta-fakta persidangan kasus pembunuhan satu keluarga di Pauman Indramayu ini banyak yang baru, guys. Gimana? Masuk akal atau tidak? Ya, karena gini, kemarin-kemarin tiba-tiba Prio ini menarik kuasa hukumnya dari Tony RM. Ya, nah kemudian besoknya muncul keterangan-keterangan baru bahwa ya barang bukti itu dibuang tidak jauh kurang lebih 100 meter dari TKP rumah Haji Saroni. Nah, kemudian dalam waktu singkat ditemukanlah barang bukti tersebut, yaitu palu. Apakah itu memang sudah ada di situ sejak 8 hingga 9 bulan yang lalu atau baru ditaruh di situ untuk kemudian diambil? Karena menurut saya ini terlalu cepat ya barang bukti itu diketemukan. Kemudian ada pernyataan lain dari si Prio bahwa eh, almarhum Budi ini dieksekusinya di toko, di warung sembakonya dia. Kemudian dibawa ke rumah menggunakan mobil. Artinya ada pemindahan mayat. Satu ya, dari ruko atau toko itu mayat Budi dipindahkan ke dalam mobil. Kemudian dibawa ke rumah Haji Saroni. Kemudian dikeluarkan lagi, digotong lagi, masuk ke dalam rumah. Nah, itu masuk akal nggak? Ada 2 kali pemindahan mayat Budi. Masa tidak ada yang melihat sih? Itu jam berapa eksekusinya? Sementara ada keterangan dari ibunya almarhum Eis, ya istri dari Budi yang teleponan dengan ibu kandungnya. Dia mengatakan bahwa malam itu di rumah sedang rame. Budi bolak-balik ke kamar, lagi ada yoga, temannya Budi. Siapa itu? Ingat, lagi ada yoga, temannya Budi, kata ibu Eis kepada ibu kandungnya. Berarti jam 12-an itu Budi belum meninggal. Lalu kapan itu eksekusi yang katanya di ruko atau toko tempat sembako kemudian dibawa ke rumah? Ini juga nggak masuk akal. Ada 2 kali pemindahan mayat dari ruko ke mobil, dari mobil dibawa ke rumah Haji Saroni, terus dibawa digotong berdua dimasukin ke dalam rumah ke bagian belakang untuk kemudian dikuburkan. Ini masuk akal nggak? Nah, ya kan? Jadi keterangan Prio ini sekarang menyudutkan Ririn dan menganulir semua kesaksian-kesaksian dia sebelumnya yang dia ceritakan kepada Tony RM bahwa 4 nama yang dia pernah sebutkan itu Amaniani, Hardi, Joko, dan Yoga itu tidak pernah ada. Ingat, nama Yoga itu disebut oleh ibunya Ibu Eis waktu telepon. Saya berulang-ulang ya. Lagi ada Yoga temannya Budi, itu kata Eis kepada ibunya. Ya, untuk kepentingan apa ibunya Eis menyebut nama Yoga? Tidak ada. Tetapi di sini menguatkan bahwa malam itu ada tamu ke rumah Haji Saroni. Ingat, penjual ayam goreng bilang ada tamu 5 orang dari luar kota, kan omongannya begitu. Makanya ada korban yang beli ayam goreng 5 bungkus. Dibilangnya ada tamu belum makan. Berarti malam itu tuh ada 5 orang ke situ. Siapa saja? Apakah termasuk Ririn? Ini juga perlu dipertanyakan. Tetapi kalau Ririn ini udah jelas ada di TKP karena sidik jari dia ada di obat nyamuk semprot itu, Baygon, ya kan? Tapi apakah keterlibatan dia sejauh mana? Kita masih belum paham. Karena Ririn ini mengaku bahwa pelakunya adalah Amaniani, Yoga, Hardi, dan Joko. Yang anehnya lagi, dalam CCTV yang terlihat keluar masuk 1 kali itu katanya itu adalah Joko, itu kata Prio, itu Joko katanya. Di fakta sidang kemarin itu diakui bahwa itu adalah dirinya. Bagaimana bisa ini omongannya Prio ini beda-beda? Ya, di awal mengatakan bahwa Ririn ini tidak tahu apa-apa, Ririn tidak terlibat, tetapi Prio dia terlibat dan dia ikut menguburkan, hanya sebatas itu. Sekarang berbalik menyerang Ririn 360 derajat. Ada apa? Apakah pesanan? Apakah ini adalah skenario agar keterangan Prio ini agar sesuai dengan apa yang sudah tertulis dalam BAP, agar tidak melebar kemana-mana, agar 4 nama yang disebutkan Ririn itu tidak perlu dicari karena dianggap tidak ada. Amaniani, Hardi, Joko, dan Yoga itu tidak perlu dicari, ya. Kalau berdasarkan keterangan si Prio, tetapi Ririn masih membela. Kita lihat nanti pembelaan dari Ririn. Karena sekarang ini yang terjadi adalah Ririn versus Prio dan jaksa, ya. Nah, Ririn versus Prio dan jaksa ini bagaimana ke depannya, gitu. Sementara mengenai Amaniani, ini kan masih ditelusuri.
ya masih ditelusuri. Ahmad Yani ini sudah 8 hingga 9 bulan namanya viral disebut-sebut, tapi belum ada satupun informasi kemunculan dia, apakah masih ada atau masih hidup. Saya juga ragu sih kalau Ahmad Yani masih hidup, ya. Karena apa? Data-datanya ada di Ririn semua, ATM, KTP bertahun-tahun ada dipegang oleh Ririn untuk mengambil pensiunan dari BRI gitu. Ya,